Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vicky Andrianingsi dengan NIM 22042176. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi pada pertemuan kelima dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yang mana dalam pertemuan kali ini terdapat beberapa pokok bahasan. Yang pertama yaitu Sistem Pengolahan Transaksi atau TPS, yang kedua otomatisasi perkantoran atau OA, yang ketiga sistem pendukung keputusan atau DDS, dan yang keempat sistem pendukung eksekutif atau ESS. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai sistem pengolahan transaksi atau TPS. Sistem pengolahan transaksi atau Transaction Processing System atau yang disingkat dengan TPS adalah sistem yang menjadi pintu utama dalam pengumpulan dan pengolahan data pada suatu organisasi. Tugas utama TPS adalah mengumpulkan dan mempersiapkan data untuk keperluan sistem informasi yang lain dalam organisasi. Terdapat beberapa alasan adanya sistem pengolahan transaksi, di antaranya yaitu yang pertama, pengumpulan data. Setiap organisasi yang berinteraksi langsung dengan lingkungannya dalam penyediaan jasa dan produk. Yang kedua yaitu manipulasi data. Data transaksi yang dikumpulkan biasanya diolah lebih dahulu sebelum disajikan sebagai informasi untuk keperluan organisasi atau menjadi bahan masukan lebih tinggi manipulasi. Nah, adapun karakteristik sistem pengolahan transaksi. Pertama, volume data yang diproses relatif sangat besar. Yang kedua, kapasitas penyimpanan data atau database sangat besar. Yang ketiga, kecepatan pengolahan diperlukan sangat tinggi agar data yang banyak bisa diproses dalam waktu yang singkat. Yang keempat, sumber data umumnya internal dan keluarannya umumnya untuk keperluan internal. Yang kelima, pengolahan data biasa dilakukan periodik, harian, mingguan, bulanan, dan sebagainya. Yang keenam, orientasi data yang dikumpulkan umumnya mengacu pada data masa lalu. Kemudian yang ketujuh, masukan dan kekuatan keluaran struktur data di format menurut suatu standar. Dan yang terakhir yaitu komputasi tidak terlalu rumit. Adapun teknik dalam sistem pengolahan transaksi. Pertama yaitu batch processing, yaitu data diperoleh dari sumber data biasanya dikumpulkan lalu diproses pada waktu tertentu. Kemudian yang kedua, online processing, yaitu data diperoleh dari sumber data langsung, diproses pada saat diterima. Mungkin terjadi antrian data untuk menunggu gilirannya. Yang ketiga, real-time processing, yaitu pemrosesan data tidak boleh ditunda karena waktu sangat kritis. Penundaan pengolahan dapat mengakibatkan sesuatu yang fatal. Yang keempat yaitu inline processing, yaitu sebagai hybrid processing, kombinasi antara batch processing dan online processing. Kemudian selanjutnya, terdapat komponen sistem pengolahan transaksi. Satu yaitu input, dokumen yang dapat berupa formulir atau bukti transaksi lainnya. Yang kedua yaitu proses. Dalam sistem manual, kegiatan pemasukan data transaksi ke dalam jurnal. Dalam sistem komputer, prosesnya dilakukan dengan masukkan data ke dalam file transaksi. Ketiga, penyimpanan, yaitu media penyimpanan dari transaksi secara manual adalah buku besar. Dan yang keempat adalah output, macam jenis keluaran yang dihasilkan dari proses transaksi, antara lain laporan keuangan, operasional, dan juga dokumen pengiriman faktur. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai otomatisasi perkantoran. Asal mula otomasi perkantoran diawali pada tahun 1960-an ketika IBM menciptakan istilah word processing untuk menjelaskan kegiatan divisi mesin tik listriknya. Otomatisasi perkantoran adalah semua sistem informasi formal dan informal, terutama yang berkaitan dengan komunikasi informasi kepada dan dari orang yang berbeda di dalam maupun di luar perusahaan. Dengan kata lain, otomatisasi perkantoran merupakan sebuah rencana untuk menggabungkan teknologi tinggi melalui perbaikan proses pelaksanaan pekerjaan. OA menurut ahli. Menurut Sedianingsih, pada 2010, otomatisasi perkantoran atau office automation adalah penggunaan alat elektronik untuk memudahkan komunikasi formal dan informal, terutama berkaitan dengan komunikasi informasi dengan orang-orang di dalam dan di luar perusahaan untuk meningkatkan produktivitas. Sedangkan menurut McLeod pada 2008, otomatisasi kantor meliputi
seluruh sistem elektronik formal maupun informal yang terutama berhubungan dengan komunikasi serta informasi ke dan dari orang-orang di dalam maupun di luar perusahaan. Yang selanjutnya yaitu menurut Waluyo pada tahun 2000 juga mengemukakan bahwa era otomatisasi kantor dimulai bersamaan dengan berkembangnya teknologi informasi dan penggunaan perangkat komputer. Nah, adapun tujuan otomatisasi perkantoran. Otomatisasi perkantoran atau office automation bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kerja melalui pertama, meminimalkan pengeluaran pada biaya. Munculnya komputer dapat menghemat biaya di mana komputer dapat menggantikan dan meringankan tugas pekerja dari berat menjadi ringan. Yang kedua, pemecahan masalah kelompok. Otomatisasi kantor dapat memberikan kemampuan antara manajer untuk saling melakukan komunikasi dengan lebih baik dalam memecahkan masalah. Kemudian yang ketiga, pelengkap bukan pengganti. Dalam hal ini tidak akan ada yang menggantikan semua komunikasi interpersonal tradisional, seperti pekerjaan tatap muka, percakapan telepon, pesan tertulis pada memo, dan sejenisnya. Yang keempat yaitu penggabungan dan penerapan teknologi, misalnya antara telepon, komputer, jaringan internet, dan satelit, di mana semua digabungkan untuk memperlancar informasi dari luar perusahaan maupun dari dalam perusahaan. Selain itu, untuk mengetahui canggihnya teknologi di era globalisasi. Yang kelima, memperbarui proses pelaksanaan pekerjaan di kantor. Produk office automation memungkinkan para pekerja kantor memproses lebih banyak dokumen secara lebih cepat, lebih baik, dan lebih efisien. Yang keenam, meningkatkan produktivitas dan efektivitas pekerjaan. Dan yang ketujuh, peningkatan komunikasi dapat menghasilkan keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Nah, adapun beberapa manfaat dari otomatisasi perkantoran. Pertama, otomatisasi perkantoran membuat informasi menjadi lebih murah dan mudah digunakan, dipindahkan, dan juga dirawat. Yang kedua, dapat meletakkan landasan yang kuat untuk integrasi informasi sehingga perusahaan mampu berkompetisi lebih baik. Yang ketiga, komputer tidak menggantikan pekerjaan saat ini. Komputer mampu menunda penambahan pegawai yang diperlukan untuk menangani beban kerja yang bertambah. Yang keempat, pemecahan masalah kelompok atau tim. Yang kelima, cara OA bekerja berkontribusi pada komunikasi ke manajer membuatnya sangat cocok diterapkan untuk memecahkan masalah kelompok. Yang selanjutnya, sebagai pelengkap bukan pengganti. Kemudian yang ke-7, sebagai suatu cara komunikasi bisnis, tidak akan ada menggantikan semua komunikasi interpersonal tradisional seperti percakapan tatap muka. OA hanya melengkapi komunikasi tradisional. Kemudian selanjutnya, meningkatkan produktivitas dan efektivitas pekerjaan, serta peningkatan komunikasi dapat menghasilkan keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Adapun jenis otomatisasi perkantoran. Menurut Schmidt 2015, sistem otomatisasi kantor memiliki beberapa jenis, yaitu pertama, sistem komunikasi elektronik atau Electronic Communication System, yaitu sistem teknologi informasi yang digunakan untuk berkomunikasi antara individu, kelompok kerja, dan organisasi-organisasi. Yang termasuk di dalamnya adalah email, voicemail, dan transmisi facsimile. Kemudian yang kedua, sistem kolaborasi elektronik, yaitu suatu sistem yang tidak hanya digunakan untuk bertukar informasi dan pesan, tetapi juga bagaimana informasi dan pesan tersebut digunakan untuk bekerja sama, seperti aplikasi teleconference. Kemudian yang ketiga, sistem publikasi dan pengolahan image elektronik, yaitu sebuah sistem di mana penggunaan teknologi informasi untuk keperluan pembuatan dokumen tercetak, yang termasuk aplikasi dalam sistem ini yaitu desktop, publishing, elektronik, dan dokumen manajemen. Kemudian yang keempat, sistem pengolahan kantor atau office management system merupakan suatu sistem otomatisasi kantor yang mendukung orang-orang yang berada pada suatu organisasi untuk mengorganisasikan aktivitas kerja mereka. Aplikasi yang termasuk dalam sistem ini yaitu desktop accessories dan electronic scheduling atau kalender elektronik. Kemudian yang kelima, sistem elektronik formal, yaitu sistem yang didokumentasikan dengan suatu sistem prosedur tertulis. Sistem ini diterapkan di perusahaan untuk memenuhi kebutuhan organisasi seperti sistem informasi manajemen.
Nah, adapun contoh aplikasi otomatisasi perkantoran. 1. Pengolah data atau word processing. Kedua, surat elektronik email. Ketiga, pesan suara atau voicemail. Yang keempat, kalender elektronik atau electronic calendaring. Yang kelima, konferensi audio atau audio conferencing. Yang keenam, konferensi video, konferensi komputer. Yang ketujuh, transmisi facsimile. Yang kedelapan, video teks. 9, pencitraan. Dan yang ke-10, desktop publishing. Kemudian masuk ke dalam pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai sistem pendukung keputusan atau DDS. Sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok adalah sistem berbasis komputer yang interaktif, yang membantu pengambilan keputusan dan menggunakan data dan model untuk menyelesaikan masalah yang tidak terstruktur. Sistem pendukung ini membantu pengambilan keputusan manajemen dengan menggabungkan data, model, dan alat analisis yang kompleks, serta perangkat lunak yang akrab dengan tampilan pengguna ke dalam suatu sistem yang memiliki kekuatan besar dan dapat mendukung pengambilan keputusan yang tidak terstruktur. DSS dimaksudkan untuk melengkapi sistem informasi manajemen dalam meningkatkan pengambilan keputusan, serta menyajikan seperangkat kemampuan untuk keputusan yang sifatnya tidak terstruktur, di mana lebih menekankan pada pengambilan keputusan atas situasi yang dengan cepat mengalami perubahan, kondisi yang memerlukan fleksibilitas, dan berbagai keputusan untuk respon yang segera. Komponen dalam sistem pendukung keputusan yang pertama yaitu DSS database, yaitu kumpulan data berjalan atau histori dari sejumlah aplikasi. Komponen ini digunakan untuk menanyakan dan menganalisis data. Database ini berupa PC database atau massive database. Yang kedua yaitu DSS software system, yaitu kumpulan dari perangkat lunak yang digunakan untuk menganalisis data seperti online analytical processing tools, data mining tools, atau kumpulan dari model-model matematika dan analisa yang mudah untuk diakses oleh para pengguna DSS. Adapun karakteristik sistem pendukung keputusan. Yang pertama, sistem ini memberikan dukungan bagi pengambil keputusan, terutama dalam situasi semi terstruktur atau tidak terstruktur. Sistem ini memberikan dukungan untuk berbagai tingkatan manajemen, mulai dari tingkat manajemen puncak hingga ke manajemen yang paling bawah dan para pegawai lainnya. Selanjutnya memberikan dukungan untuk beragam tipe dan program pengambilan keputusan yang harus dilakukan, serta dapat beradaptasi dengan waktu dan fleksibel. Pengguna dapat menambah, menghapus, mengkombinasikan, mengubah, atau menata kembali elemen-elemen dasar. Kemudian yang kelima, tampilan DSS akrab dengan pengguna, di mana memiliki kapabilitas yang besar dan dirancang agar dapat diinteraktif sehingga mudah untuk digunakan. Yang keenam, mampu meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan dengan fokus pada keakuratan, ketepatan waktu, dan kualitas hasil, serta mengefisiensikan biaya dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, pengambilan keputusan memiliki kendali yang lengkap atas seluruh langkah pengambilan keputusan dalam pemecahan masalah. Dan penggunaan akhir mampu mengkonstruksi dan memodifikasi sistem yang sederhana oleh mereka sendiri. Sedangkan untuk sistem yang lebih besar biasanya dapat dibangun dengan dukungan dari spesialis sistem informasi, serta biasanya menggunakan model-model dalam analisis situasi pengambilan keputusan yang mudah untuk dioperasikan oleh pengguna. Kemudian masuk ke dalam pembahasan yang keempat mengenai sistem pendukung eksekutif atau ASS. Adalah sistem pendukung komprehensif yang mempunyai kemampuan lebih dari AIS. Nah, ASS ini menyangkut juga sistem komunikasi, otomatisasi kantor, dukungan analisis, dan juga intelijensia. Sistem pendukung eksekutif adalah sistem yang memberikan informasi dari luar dan rangkuman tingkat tinggi tentang kinerja perusahaan kepada manajer senior yang harus mengambil keputusan yang kebanyakan bersifat tidak terstruktur. ASS atau adalah sistem berbasis komputer yang interaktif yang memungkinkan pihak eksekutif untuk mengakses data dan informasi sehingga dapat dilakukan pengidentifikasian masalah, pengeksplorasian solusi, dan menjadi dasar dalam proses perencanaan yang sifatnya strategis. ASS ini mengintegrasikan data yang berasal dari sumber data internal maupun eksternal.
kemudian melakukan transformasi data ke dalam bentuk rangkuman laporan yang berguna untuk mengakses secara cepat laporan. Dan laporan ini digunakan untuk menekankan permasalahan manajerial dan membuat perencanaan keputusan. Adapun tujuan sistem pendukung eksekutif, yaitu menyajikan gambar operasional suatu organisasi, melayani kebutuhan informasi eksekutif puncak, dan menyajikan tampilan yang akrab di pengguna sesuai dengan tipe keputusan individu, menyajikan penelusuran dan pengendalian yang tepat waktu dan efektif. Kemudian, selanjutnya menyajikan akses cepat atas informasi rinci dengan teks, angka, ataupun grafik, mengidentifikasi masalah, dan menyaring, mengkompres, serta melacak data dan informasi yang kritikal. Selanjutnya, adapun karakteristik sistem pendukung eksekutif. Yang pertama yaitu kemampuan melihat rincian, kedua menginformasikan faktor keberhasilan kritikal, yang ketiga akses status, 4 analisis, 5 pelaporan eksepsi, 6 penggunaan warna, 7 navigasi informasi, dan 8 komunikasi. Selanjutnya 9 disesuaikan pihak eksekutif, 10 mudah digunakan, 11 memiliki kemampuan drill down, 12 mendukung kebutuhan dana eksternal. Selanjutnya dapat membantu dalam situasi yang memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi serta memiliki orientasi ke masa depan. Nah, demikianlah pemaparan materi pada pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.